Hari ini kita merayakan hari Pentakosta. Pentakosta artinya hari yang ke-50. Pentakosta dirayakan 50 hari sesudah kebangkitan Yesus. Betul? Pentakosta dirayakan 50 hari sesudah kebangkitan Yesus. Yesus mati pada hari Jumat yang kita rayakan sebagai hari Jumat Agung. Betul? Kemudian Allah membangkitkan Yesus pada hari yang ketiga. Allah membangkitkan Yesus pada hari yang ketiga yang kita rayakan sebagai hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. 40 hari kemudian Yesus naik ke surga, dia duduk di sebelah kanan Allah untuk menjadi imam besar, saudara imam besar saya yang kita rayakan hari Kamis minggu yang lalu. Hari kenaikan. Hari Kamis minggu yang lalu sampai dengan hari Minggu ini ada 10 hari. Jadi 40 hari ditambah 10 hari. Hari ini kita rayakan sebagai hari Pentakosta. Jadi Pentakosta dirayakan 50 hari sesudah kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Waktu kita merayakan hari kematian Tuhan Yesus Kristus, kita sudah sama-sama belajar bagaimana caranya berjalan dalam kematian Tuhan Yesus Kristus. Ingat, dia sudah mati di atas kayu salib, mencurahkan darahnya, menguduskan kamu satu kali untuk selamanya. Bagaimana cara praktis berjalan dalam kematian Tuhan Yesus? Jangan lagi memiliki kesadaran akan dosa, karena kamu sudah dikuduskan satu kali untuk selamanya. Lebih daripada itu, miliki kesadaran akan apa yang sudah dia selesaikan di atas kayu salib. Waktu kita merayakan hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, kita juga sama-sama belajar cara praktis bagaimana hidup berjalan dalam hidup kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Setelah Yesus bangkit, ingat, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di Danau Galilea. Di situ Yesus mengajarkan banyak hal, cara yang praktis, lemparkan jalanmu ke sebelah kanan. Artinya, setelah Yesus bangkit, Yesus mau saudara dan saya memiliki kehidupan yang selalu menyadari bahwa saudara dan saya adalah orang yang dibenarkan karena iman di hadapan Allah. Dia diserahkan karena pelanggaran kita, dia dibangkitkan sebagai pembenaran kita. Jadi hiduplah memiliki kesadaran, saudara dan saya adalah orang yang dibenarkan karena iman. Dan Tuhan juga mengajarkan kepada Petrus apa itu kasih. Bukan kamu yang mengasihi aku Petrus, tapi aku yang mengasihi kamu. Miliki kesadaran bahwa saudara dan saya adalah orang yang disayang Tuhan. Katakan bersama saya orang yang paling disayang Tuhan. Amin. Ini cara yang praktis. Miliki kesadaran, saudara adalah orang yang dibenarkan karena iman setiap hari. Alkitab berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Apa itu kebenaran? Kebenaran dalam perjanjian baru selalu kebenaran karena iman. Setiap hari, prioritasmu, setiap pagi, sebelum saudara berdoa, bangun pagi, selalu mengatakan, Tuhan, aku bersyukur karena apa yang kau lakukan. Aku adalah orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Dan hari ini kita merayakan hari Pentakosta. Amin. 50 hari dirayakan sesudah kebangkitan Yesus. Nah, apa yang terjadi pada hari Pentakosta pertama pada zaman kisah para rasul? Alkitab menceritakan ketika orang percaya berkumpul di ruangan atas, di situ Allah mencurahkan Roh Kudus kepada setiap orang yang percaya. Dan hari ini kita sama-sama belajar karena Roh Kudus sudah ada dalam saudara. Amin. Yang percaya boleh bilang amin. Katakan bersama saya, Roh Kudus sudah ada dalam saya. Hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana caranya hidupmu dipimpin oleh Roh, yaitu Roh Kudus yang ada di dalam saudara, di dalam saya. Saudara siap diberkati Tuhan? Saya mau saudara percaya, semua orang Kristen, semua orang percaya ada Roh Kudus di dalamnya. Bilang sama kiri kanan saudara, ada Roh Kudus di dalammu. Yesaya pasal 48 ayat 17 sampai 18. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang maha kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Beginilah firman Tuhan penebusmu, yang maha kudus, Allah Israel. Sesungguhnya ayat ini berbicara tentang orang-orang percaya. Ayat ini terdapat dalam perjanjian lama, tetapi sesungguhnya ayat ini berbicara tentang saudara, tentang saya. Karena di sini katakan, beginilah firman Tuhan penebusmu. Saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah ditebus. Saudara menjadi milik Tuhan Yesus yang sudah dibangkitkan dari antara orang mati.
Dan saudara dimateraikan oleh Roh Kudus sebagai tanda miliknya. Alkitab berkata, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya, kamu dimateraikan oleh Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Yang percaya boleh bilang amin. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah. Waktu Tuhan mengajar saudara, apa yang Tuhan ajarkan sama saudara selalu memberikan faedah. Selalu memberikan keuntungan, tetapi tidak banyak orang yang menyadari kalau Tuhan mengajar, apa yang Tuhan ajarkan itu memberi faedah. Sehingga banyak orang Kristen yang jalan sendiri. Seharusnya mendengarkan apa yang Tuhan ajarkan. Pertanyaan saya, bagaimana caranya Tuhan mengajar saudara tentang apa yang memberi faedah dan menuntun saudara di jalan yang harus saudara tempuh? Bagaimana caranya? Bagaimana cara praktisnya? Yang pertama, melalui firman Tuhan. Amin. Dan yang kedua, melalui roh. Yaitu Roh Kudus yang ada di dalammu. Jadi bagaimana caranya Tuhan mengajar kepada saudara segala sesuatu yang bisa memberikan faedah, keuntungan sama saudara? Dan menuntun saudara di jalan yang harus saudara tempuh? Yang pertama adalah dengan firman Tuhan. Itu sebabnya jangan pernah abaikan firman Tuhan. Nggak ada yang bilang amin. Luangkan waktu saudara, buka Alkitab saudara, baca, renungkan firman Tuhan. Luangkan waktu saudara mendengar khotbah-khotbah. Ada begitu banyak khotbah di channel YouTube Bethesda Church. Luangkan waktumu dengar khotbah, karena khotbah juga dari firman Tuhan. Amin. Alkitab ditulis untuk keberhasilan saudara. Untuk kesuksesan saudara. Bukan untuk keberhasilan, kesuksesan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah sukses. Jadi luangkan waktu saudara. Buka, baca, dengar firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan. Amin. Luangkan waktu saudara. Dan ingat baik-baik, minta hikmat sama Tuhan setelah itu. Dan Tuhan akan memberikan saudara hikmat dalam setiap masalah, pergumulan, persoalan yang saudara hadapi. Saya mau kasih tahu sama saudara, hanya firman Tuhan yang bisa menolong saudara. Yes, amen. Hanya firman Tuhan yang memberikan keuntungan, faedah sama saudara. Itu sebabnya Allah berkata begini sama Yosua. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Allah berkata kepada Yosua, Yosua, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Saya percaya ketika Allah berkata demikian, di depan Yosua ada kitab Taurat yang sedang terbuka. Yosua sedang membaca. Itu sebabnya Allah berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Jadi saya percaya ketika Allah berkata demikian, Yosua sedang membaca kitab Taurat. 5 kitab yang ada dalam Alkitab saudara. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Amin. Yosua sedang membuka kitab Taurat. Dia sedang membaca. Alkitab berkata, sebelum Musa mati, Musa menumpangkan tangan kepada Yosua, dan Alkitab berkata, dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan. Sebab Musa telah menumpangkan tangan ke atasnya. Kejadian ini dicatat dalam kitab Ulangan bagian yang terakhir. Sebelum Musa mati. Kitab Ulangan bagian yang terakhir. Setelah kitab Ulangan, kitab Yosua. Kitab Yosua bagian yang pertama, Tuhan berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Jadi perhatikan baik-baik, tidak cukup buat Yosua hanya memiliki roh kebijaksanaan. Tidak cukup. Yosua tetap harus membuka, membaca, merenungkan firman Tuhan. Kenapa? Karena roh kebijaksanaan beroperasi secara bersama-sama dengan firman Tuhan. Amin. Itu sebabnya saudara harus baca firman Tuhan. Roh Kudus yang ada di dalammu beroperasi bersama-sama dengan firman Tuhan. Jadi sekalipun Yosua sudah penuh dengan roh kebijaksanaan, dia tidak pernah mengabaikan firman Tuhan. Dia tetap baca firman Tuhan. Amin. Selanjutnya dikatakan begini. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung.
Saya mau kasih tahu sama, selalu ada benefit, selalu ada keuntungan dari membaca firman Tuhan. Wah, Tuhan kasih saudara semangat sesungguhnya. Supaya saudara mau baca firman Tuhan. Kenapa? Selalu ada benefit, selalu ada keuntungan dari membaca firman Tuhan. Jadi ketika Tuhan mengajar saudara melalui firman-Nya, selalu ada keuntungan, selalu ada benefit. Saya percaya semua orang pasti mau memperoleh keuntungan. Siapa di sini yang tidak mau memperoleh keuntungan? Saya pikir ada yang ada. Semua orang mau beruntung. Semua orang mau beruntung. Perusahaan mempekerjakan saudara. Saya percaya karena perusahaan berpendapat saudara bisa memberikan keuntungan kepada perusahaan. Betul? Para bos seharian meeting. Manajer, direksi meeting seharian di ruangan meeting. Apa yang mereka bicarakan? Bagaimana caranya merugi? Bukan, bagaimana caranya beruntung. Tuhan mengajarkan saudara tentang segala sesuatu yang memberikan keuntungan. Menuntun saudara di jalan yang harus saudara tempuh. Bagaimana caranya? Yang pertama melalui firman Tuhan. Bagaimana caranya saudara tahu kalau gereja ini buat saudara? Bagaimana caranya saudara tahu kalau gereja ini buat saudara? Waktu saudara datang ke gereja ini, saudara menemukan jawaban. Amin. Waktu saudara duduk dengar firman Tuhan, saudara bertumbuh. Betul? Saudara semakin kuat, semakin minggu semakin kuat. Waktu saudara duduk dengar firman Tuhan, saudara merasa seperti Tuhan yang sedang berbicara sama saudara melalui firman-Nya. Saudara merasa seperti Tuhan yang sedang melayani saudara. Amin. Jadi ingat baik-baik, prinsip yang pertama, bagaimana caranya Tuhan menuntun saudara di jalan yang harus saudara tempuh dan mengajarkan tentang segala sesuatu yang memberikan keuntungan sama saudara. Yang pertama melalui firman-Nya. Jangan pernah abaikan firman Tuhan. Yang kedua, melalui rohnya, yaitu Roh Kudus yang ada di dalam saudara. Ini nggak bisa dipisahkan. Kenapa? Nanti saya akan jelaskan. Lihat firman-Nya. Yohanes pasal 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Katakan bersama saya, segala sesuatu. Seberapa banyak Roh Kudus akan mengajarkan saudara? Semua. Segala sesuatu. Roh Kudus akan mengajarkan saudara bagaimana menjadi seorang bapa yang baik. Roh Kudus akan mengajarkan saudara dan saya bagaimana caranya menjadi seorang ibu yang baik. Roh Kudus akan mengajarkan saudara bagaimana caranya jadi leader yang baik, pemimpin yang baik, direktur yang baik, manajer yang baik. Termasuk Roh Kudus akan mengajarkan kepada saudara bagaimana caranya menjadi dokter yang baik, arsitek yang baik, koki yang baik. Seberapa banyak yang akan diajarkan? Semua. Apapun profesimu, perhatikan baik-baik. Saudara punya guru yang terbaik. Dan sekarang guru itu ada di dalammu. Amin. Selanjutnya di sini dikatakan, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus akan mengingatkan segala sesuatu yang pernah Yesus katakan kepadamu. Itu sebabnya jangan pernah mengabaikan firman Tuhan. Kalau saudara nggak pernah baca firman Tuhan, apa yang Roh Kudus mau ingatkan sama saudara? Dia akan mengingatkan segala sesuatu yang pernah Yesus katakan kepadamu. Baca, lihat apa yang Tuhan katakan sama saudara. Satu hari saudara sharing firman Tuhan sama orang, saudara lupa ayatnya, tiba-tiba saudara teringat ayat, oh iya ayatnya. Itu pekerjaan Roh Kudus. Amin. Selanjutnya, Yesus berkata, Roh Kudus akan memuliakan aku. Roh Kudus tidak memuliakan siapapun. Dia tidak memuliakan manusia. Dia hanya memuliakan Yesus. Amin. Jadi kalau Tuhan mengajar segala sesuatu yang memberi faedah, keuntungan, menuntun saudara di jalan yang saudara tempuh, tujuannya adalah untuk memuliakan Yesus. Ketika orang melihat keluargamu, ketika orang melihat bisnismu, ketika orang melihat segala sesuatu yang kamu kerjakan, di situ ada kemuliaan Tuhan, maka nama Yesus yang dipermuliakan. Ketika kamu berhasil, ketika kamu beruntung, nama Tuhan yang dipermuliakan. Jadi dalam segala sesuatu, perhatikan baik-baik, jangan pernah bypass apa yang ada di dalammu. Roh Kudus, jangan pernah. Selalu dengarkan.
karena dia yang akan mengajarkan segala sesuatu, karena dia yang akan menuntun kamu di jalan yang harus kamu tempuh. Ayat 27 selanjutnya berkata begini. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ayat yang ke-26, Yesus berkata, Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu. Betul? Dan dia akan mengingatkan segala sesuatu yang pernah kukatakan kepadamu. Setelah itu Yesus berkata begini, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Kenapa? Karena setelah Roh Kudus mengajarkan segala sesuatu sama saudara, setelah dia mengingatkan apa yang Yesus katakan, saudara akan merasakan damai sejahtera. Saudara akan merasakan damai sejahtera. Beginilah caranya Roh Kudus menuntun saudara. Dengan memberikan rasa damai sejahtera atau rasa tidak ada damai sejahtera. Bagaimana saudara tahu kalau saudara nggak sejalan dengan Roh Kudus? Damai sejahteramu terganggu. Kamu tidak akan pernah merasakan damai sejahtera. Jadi kalau saudara mau mengambil keputusan, jangan di-bypass prosesnya. Tanya dulu, berdoa dulu. Amin. Roh Kudus akan berbicara dalam setiap proses yang saudara lalui. Dia bisa menuntun saudara dalam setiap proses yang dia lalui. Bagaimana caranya? Dengan memberikan rasa damai sejahtera. Damai sejahtera, lanjut. Kalau tidak damai sejahtera, stop. Jadi kalau saudara mau ngambil keputusan dan saudara merasakan tidak ada damai sejahteramu terganggu, jangan diambil. Misalnya begini, saudara mau rubah haluan yang tadinya saudara bekerja dalam satu perusahaan, tapi saudara berpikir, aduh, saya kalau kerja seperti ini cuma makan gaji, saya nggak akan pernah bisa maju. Saya mau banting setir, saya mau jadi pengusaha. Pertanyaan saya, apa yang harus kamu lakukan? Apa yang harus kamu lakukan? Yang pertama, saya selalu pesan sama saudara, jangan pernah bypass prosesnya. Amin. Step by step kamu harus lalui. Yang pertama sudah pasti, kamu harus bertanya, kamu harus tahu, kamu harus menguasai industri mana yang kamu mau masuk. Bisnis kamu ada di industri mana. Ini berbicara tentang hikmat. Oke, lihat industrinya. Saudara mau masuk ke industri makanan, misalkan culinary. Sekarang udah begitu banyak. Lihat industrinya. Lihat makanan yang kamu mau jual. Lihat pesaing-pesaingnya. Ini red ocean apa blue ocean? Ini lautan merah. Lautan merah artinya apa? Berdarah-darah. Berdarah-darah artinya di situ udah ada yang banting harga, segala macam, pemainnya udah banyak, pesaingnya udah banyak. Lihat di situ, red ocean apa blue ocean? Atau belum ada? Atau produk saya belum banyak yang jual. Mungkin saya baru satu-satunya. Atau mungkin saya yakin sekalipun udah banyak pemainnya, tapi produk saya ada diferensiasi yang begitu berbeda yang bisa menarik konsumen beli produk saya. Oke, kalau halnya demikian, saudara punya damai sejahtera. Lanjut. Tapi jangan pernah di-bypass prosesnya. Lihat lagi segala macam, lihat lagi, tanya sama orang yang terdekat. Sama siapa? Istri saudara. Mungkin terjadi pertentangan. Tapi nggak apa-apa, simpan dulu pendapatnya. Kenapa? Karena istrimu di dalamnya juga ada Roh Kudus. Amin, dia bisa merasakan. Apa yang kamu nggak rasakan, dia bisa rasakan. Amin. Kemudian kalau saudara mau tanya lebih jauh lagi, melangkah lebih jauh lagi, datang ke gereja. Ada leader di sini, ada leader care group saudara. Kemudian ada pastor di sini. Saudara bisa tanya pendapat mereka. Bagaimana Pak? Karena mereka juga ada Roh Kudus. Amin. Tetapi lebih daripada itu, saya mau saudara mendengarkan Roh Kudus yang ada di dalammu. Amin. Ini penting. Kalau pada akhirnya setiap proses sudah saudara lalui, kalau pada akhirnya damai sejahteramu terganggu, saudara tidak ada damai sejahteramu terganggu, stop. Stop. Jangan dilakukan. Kalau damai sejahteramu terganggu, damai sejahtera adalah default mode setiap orang percaya. Seharusnya default mode saudara selalu merasakan damai sejahtera. Tapi kalau damai sejahteramu terganggu, something wrong. Dari mana saudara tahu kalau saudara keluar jalur? Kalau damai sejahteramu terganggu. Kalau ada orang yang datang menawarkan investasi atau bisnis dengan keuntungan yang luar biasa, jangan langsung diterima.
Jangan langsung diterima. Jangan pernah bypass prosesnya. Kenapa? Karena saudara punya penuntun. Yang menuntun kamu di jalan yang harus kamu tempuh. Amin. Yang akan selalu mendatangkan keuntungan bagimu. Bukan kebuntungan. Amin. Jadi kalau ada orang yang datang menawarkan investasi atau apapun, lihat. Oke, take times. Jangan langsung diputuskan. Oke, sebentar ya, saya pelajarin dulu. Nanti saya kabarin. Amin. Ambil waktu sejenak, kamu berdoa, lihat perusahaannya, lihat riwayat perusahaan, lihat histori perusahaannya. Kemudian tanya sama teman-teman. Jangan malu bertanya, kamu tahu nggak ini? Sekiranya mereka tahu dalam setiap proses, jangan pernah di-bypass. Habis begitu, tanya sama yang teman-teman. Sekiranya teman-temanmu ada yang tahu, oh itu ya, oh jangan. Nah, di sini Roh Kudus menuntun, mempertemukan saudara kepada orang yang tahu bahwa reputasi perusahaan ini nggak baik. Oh jangan. Nah, damai sejahteramu terganggu. Jangan. Tapi kalau saudara bypass semuanya, masukin. Selesai saudara. Bukannya untung malah buntung. Jadi jangan pernah di-bypass prosesnya. Dia adalah Roh Kudus yang menuntun kamu di jalan yang harus kamu tempuh. Jangan pernah di-bypass. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Jadi kalau dia menuntun saudara, dia akan menuntun saudara di jalan yang harus kamu tempuh dan selalu mendatangkan keuntungan buat saudara, buat saya. Jadi jangan pernah di-bypass. Setiap proses, dia bisa berbicara dalam setiap proses. Amin. Kalau pada akhirnya damai sejahtera, oke, masuk. Kalau enggak, jangan. Jangan main-main. Oke, bukannya keuntungan, tapi kebuntungan. Amin. Roma pasal 8 ayat 16 sampai 17. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Roh itu bersaksi. Apa artinya Roh Kudus bersaksi? Apa artinya? Ketika saudara ada dalam sebuah persidangan, saudara menjadi saksi. Kemudian saudara diminta untuk bersaksi. Ketika saudara bersaksi, saudara memperkatakan yang sesungguhnya. Saudara memperkatakan yang sebenar-benarnya. Yang saudara lihat, yang saudara alami. Yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Ketika saudara bersaksi, saudara nggak bisa pakai asumsi. Saya pikir, nah saudara dimarahin hakim. Nggak bisa. Saya pikir Pak, nggak bisa. Mungkin Pak, mungkin, nggak bisa. Saudara harus memperkatakan yang sebenar-sebenarnya. Saudara harus memperkatakan yang sesungguh-sungguhnya. Roh Kudus bersaksi. Apa artinya? Dia memperkatakan yang sesungguhnya, yang sebenar-benarnya, yang dia lihat. Apa yang dia lihat? Kamu anak Allah. Apa yang dia lihat? Dia lihat 2000 tahun yang lalu ketika Yesus tergantung di atas kayu salib, dia ada di sana. Dia melihat bagaimana Allah begitu mengasihimu, memberikan anaknya yang tunggal, menggantikan posisimu tergantung di atas kayu salib. Seharusnya saudara dan saya yang tergantung di sana. Dia tidak berdosa, tapi Allah membuat dia menjadi berdosa. Kenapa? Karena dosamu, dosa saya ditanggungkan di tubuh anaknya. Ketika Yesus menjadi berdosa, itulah saat yang paling Yesus takutkan. Dia terpisah dari Allah. Itu sebabnya dia berseru di atas kayu salib. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia tidak pernah berseru kepada Allah dengan sebutan Allah. Tapi dia selalu berkata, Bapa, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Bapa dan aku adalah satu. Tapi itulah saatnya dia berseru. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan Roh Kudus adalah saksi. Dia melihat semuanya. Bagaimana Yesus terpisah dari Bapaknya supaya hari ini saudara dan saya yang percaya sama Yesus bisa menjadi anak-anak Bapa di surga. Yang percaya boleh bilang amin. Roh Kudus melihat, dia menyaksikan, dan hari ini dia ada di dalammu. Area yang pertama dia saksikan adalah kamu anak Allah. Bilang sama kiri kanan saudara, kamu anak Allah. Roh Kudus gak pernah berdusta. Dia gak pernah salah.
Ini yang sebenarnya, ini yang sesungguhnya. Karena dia melihat kamu anak Allah. Amin. Arti yang kedua, apa itu artinya bersaksi? Roh Kudus bersaksi. Artinya apa? Saudara bertindak, Roh Kudus menuntun. Amin. Jadi, siapa di sini yang single? Yang masih single? Masih single? Saudara yang masih single, saudara harus ikut Grace Army. 13 sampai 30 tahun. 13 sampai 30 tahun. Betul? Tadi saudara yang masuk 13 sampai 30 tahun di bagian kartu ini. No place like home. Grace Army. Di baliknya ada QR code, saudara bisa klik, bisa scan. Di sini saudara bisa mengetahui lebih jauh tentang Grace Army. Ada about, ada camp, kita juga akan adakan camp tahun ini. Oke? Jadi saudara bisa daftar dan saudara bisa apapun, saudara butuh doa, anak muda, saudara bisa ikut Grace Army. Sekalian. Saudara yang masih single, saudara yang mencari pasangan hidup, datang ke Grace Army. Amin. Cari pasangan hidup di gereja, bukan dimanapun. Ini firman Tuhan. Firman Tuhan yang mengajar kamu, menuntun kamu, apa yang memberi faedah. Amin. Saudara masih ingat waktu Abraham? Ya bukannya berarti saudara cari pasangan dari gereja ke satu ke gereja yang lain. Bukan, itu salah. Bukan itu maksudnya. Ke gereja ini, nggak ada pak, pindah gereja lain. Bukan. Bukan itu maksudnya ya, bukan itu maksudnya. Saudara jangan putar balikan perkataan saya. Waktu Abraham mengutus hambanya untuk mencari istri buat anaknya Ishak. Pertanyaan saya, di mana hambanya menemukan Ribka? Di sumur. Betul? Di mana? Di sumur. Waktu anaknya Ishak, Yakub, waktu dia kabur dari Esau, dia menemukan istrinya di mana? Menemukan Lea di mana? Di sumur. Lea dan Rahel, dia menemukan Rahel terlebih dahulu di mana? Di sumur. Bukannya berarti saudara kalau cari pasangan hidup cari sumur. Di Jakarta udah gak ada sumur. Ini merupakan gambaran. Pada zaman itu, zaman Rahel, pada zaman Ribka saat itu, mereka di sumur sedang apa? Memberi minum domba-domba. Betul, sumur adalah tempat memberi minum domba. Di mana domba-domba Tuhan sekarang dikasih minum? Di gereja, cari di gereja. Jangan cari dimanapun. Ini firman Tuhan. Dia menuntun kamu di jalan yang harus kamu tempuh. Jangan cari dimanapun. Cari di gereja. Yang percaya boleh bilang amin. Bagaimana caranya? Datang ke gereja. Amin. Tertanam di gereja. Dengar firman Tuhan. Tujuanmu adalah, prioritasmu adalah Yesus. Tapi sekalian, memang kalau saudara mau cari pasangan hidup, tertanam di gereja, lihat. Kemudian ikut Grace Army. Kalau bisa setelah lama melayani dan saudara bisa melihat. Jangan di-bypass prosesnya. Suka tembak. Cocok nggak cocok urusan belakangan. No, bukan itu. Jangan pernah bypass prosesnya. Jangan pernah bypass prosesnya. Tertanam. Cari Tuhan. Melayani. Ada orang-orang yang sudah kenal. Pelajari. Jangan langsung ditembak. Itu namanya bypass. Pelajari. Cocok nggak ya? Jalan, makan bareng, lihat bagaimana caranya dia makan. Kalau Roh Kudus berkata, no, bukan, ini bukan buat kamu. Nggak cocok ini. No, Roh Kudus, saudara bertindak, Roh Kudus akan menuntun. No, bukan, yes, oke, lanjut. Nah di sini Roh Kudus menuntun. Itu sebabnya saya bilang jangan pernah bypass prosesnya. Betapa luar biasanya hidup saudara, hidup saya sebagai orang percaya. Kenapa? Saudara punya penuntun. Tapi kebanyakan orang Kristen mengabaikan. Bypass. Padahal kalau saudara ikutin terus apa yang saudara lakukan. Selama saudara inline dengan Roh Kudus, kamu beruntung. Karena dia selalu menuntun kamu di jalan yang harus kamu tempuh dan mendatangkan keuntungan. Demikian juga kalau saudara mau ngelamar pekerjaan.
Saudara nggak bisa duduk-duduk seharian di rumah. Bikin CV, bikin lamaran, kirim. Jangan pernah di-bypass prosesnya. Dipanggil interview, datang interview. Lihat kantornya. Lihat perusahaannya seperti apa. Lihat jenis bidang pekerjaannya seperti apa. Apa ditawarkan? Roh Kudus akan menuntun. No, bukan. Ini bukan buat kamu. Yes, terus. Roh Kudus akan menuntun. Amin. Saudara bertindak, Roh Kudus menuntun. Ini yang disebut dengan Roh Kudus bersaksi. Dia akan menuntun kamu, dia bersaksi. Bukan. Jangan. Oke. Yes. Lanjut. Roh Kudus akan bersaksi. Saudara masih ingat ketika bangsa Israel dicemooh oleh Goliat? Bangsa Israel ketakutan. Bahkan rajanya saat itu, Saul, dia juga ketakutan. Nah kemudian Allah berkata kepada Nabi Samuel, ada seorang nabi namanya Nabi Samuel. Allah berkata kepada Samuel, sesungguhnya aku telah memilih seorang raja bagiku di antara anak-anaknya Isai. Betul? Jadi saya mau kasih tahu sama saudara, sesungguhnya Tuhan sudah mempersiapkan sesuatu jauh sebelum saudara butuhkan. Amin. Dia sudah persiapkan buat saudara, buat saya. Jauh sebelum yang saudara butuhkan. Itu sebabnya dia tahu semua kebutuhanmu. Dia tahu. Amin. Dan dia sudah persiapkan jauh sebelum saudara butuhkan. Kemudian Allah berkata kepada Nabi Samuel, aku telah memilih seorang raja bagiku dari antara anak-anaknya Isai. Allah menyuruh Samuel pergi ke rumah Isai. Urapi dia yang aku pilih. Apakah Samuel tahu anaknya yang dipilih Tuhan jadi raja? Enggak. Dia harus bertindak. Betul? Dia harus bertindak. Dia harus datang ke rumah Isai. Dan dia minta Isai tampilin semua anaknya. Waktu anaknya Isai ditampilin semua, di sini Tuhan menuntun. Bukan, kata Tuhan. Ini Tuhan, bukan. Ini Tuhan, bukan. Nah ini Tuhan nih, tinggi perawakannya. Bukan, manusia hanya melihat luarnya, tapi aku melihat hati. Bukan. Ini, bukan, ini bukan, ini bukan. Semua bukan. Dan Samuel berkata, inikah semua anakmu? Oh, masih ada satu lagi. Dia sedang menjaga kambing domba di ladang. Daud dilupakan. Apakah saudara pernah dilupakan? Sekalipun saudara dilupakan, Tuhan gak pernah lupa sama saudara. Amin. Kemudian Samuel berkata begini, kita tidak akan makan siang sampai dia datang. Kemudian Daud dipanggil. Mukanya kemerah-merahan, matanya indah, parasnya elok. Waktu Samuel melihat, Tuhan menuntun. Ini dia, urapi dia. Jadi saudara bisa lihat, sekalipun Samuel seorang nabi, dia tidak tahu mana raja yang dipilih Tuhan. Dia harus bertindak. Dia harus datang, dia harus lihat satu persatu. Ketika dia bertindak, Tuhan bersaksi. Bukan, bukan, bukan. Ini Tuhan pasti. Bukan. Ini bukan. Tapi waktu Daud muncul, ini dia. Roh Kudus bersaksi. Jadi dalam segala sesuatu yang saudara mau lakukan, kasih ruang buat Roh Kudus. Tuhan sudah kasih penuntun sama saudara. Jangan pernah diabaikan. Karena dia akan menuntun kamu di jalan yang harus kamu tempuh. Ada begitu banyak orang Kristen yang mengabaikan, akhirnya keluar jalur. Jadi jangan pernah diabaikan. Take times. Ambil waktu sejenak, berdoa. Oke, kalau saudara mau ditawarin bisnis, ambil waktu sejenak, berdoa. Tuhan, saya ambil enggak? Kalau Tuhan belum jawab, kok nggak ada damai sejahtera? Nggak ada damai sejahtera Pak ya? Text time, tunggu. Tuhan mau kamu tunggu. Ada saatnya kamu ketemu orang, saya ditawarin bisnis loh sama si ini. Oh, sama si itu ya? Jangan. Aduh, teman gue udah kena banyak. Nah, Roh Kudus menuntun saudara. Memberitahukan saudara. Kalau Roh Kudus memberitahukan, jangan, dengerin. Jangan dibypass. Jadi dalam segala sesuatu yang kamu kerjakan, kasih ruang buat Roh Kudus. Biar dia menuntun kamu, dia ngajarin segala sesuatu, dan semua yang diajarkan pasti mendatangkan keuntungan. Amin. Bukan kebuntungan. Jadi jangan pernah berpikir, mentang-mentang saya mau melakukan sesuatu, apa yang saya melakukan sudah sesuai dengan firman Tuhan, saya percaya pasti Tuhan berkati, Tuhan berkenan. No, belum tentu. Jangan pernah bypass prosesnya. Tahukah saudara bahwa Tuhan pernah melarang Paulus untuk menginjil, padahal menginjil itu amanat agung. Tapi Tuhan bilang, jangan. Kita lihat firman-Nya, perhatikan baik-baik.
Dan setibanya di Misia mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia. Tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia mereka tiba di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Ayat yang ke-7. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah mana? Bitinia. Mereka mau mencoba menginjil di sana, tetapi Roh Yesus, Roh Kudus tidak mengizinkan. Jadi saudara jangan pernah berpikir, oh selama saya mau menginjil, oke, sikat. Jangan pernah di-bypass prosesnya. Jangan pernah berpikir, oh selama saya yang lakukan adalah baik. Sesuai dengan firman Tuhan, Tuhan pasti berkenan, Tuhan pasti berkati. Jangan. Tetap lalui semua prosesnya. Paulus ketika mereka tiba di Misia, mereka mau menginjil di Bitinia, tapi Tuhan bilang, jangan. Kenapa? Mungkin belum saatnya. Betul? Mungkin belum saatnya. Dan ternyata kita tahu bahwa Tuhan mau Paulus ke arah barat dulu, ke Makedonia. Di sana lebih membutuhkan. Mungkin belum saatnya di sana. Mungkin ada saatnya nanti Paulus ke sana, tapi belum. Tuhan melarang. Jadi banyak orang Kristen yang saya jumpai, oh selama kita menginjil, sikat. Saudara kalau tidak melalui prosesnya, tanya dulu siapa yang undang saudara. Ya kan? Bagaimana keadaan di sana? Saudara diskusi sama tim saudara, apakah tim saudara siap? Jangan pernah dilalui prosesnya. Roh Kudus akan berbicara sama saudara dalam setiap proses. Kalau saudara bypass, nggak tahu saudara sampai di sana, bukan disambut dengan batu saudara. Batu bukan batu dengan secara, tapi saudara dihujat, hyper grace lah, apalah segala macam. Ada begitu banyak undangan masuk Bethesda buat saya. Menginjil Pak di sana, beritakan Injil, kasih karunia supaya mereka dengar. Tapi saya nggak pernah iyain. Dan saya selalu berdoa. Dan saya percaya penginjilan harus efektif. Harus efektif. Karena saya bukan penginjil. Saya gembala. Yang saya utamakan adalah kasih makan saudara. Amin. Bagaimana dengan yang di sana? Ada YouTube. Silakan nonton. Amin. Kalau Tuhan mau ke sana, nanti Tuhan yang tuntun. Tapi sekalipun ada undangan, ini bukan berarti ada undangan, ada disediakan akomodasi, disediakan pesawat. Ini bukan berarti saya harus ke sana. Pintu yang terbuka bukan merupakan satu-satunya tanda. Pintu yang terbuka hanya salah satu tanda. Saya harus diskusi, saya harus ngomong sama tim saya, sama pastor-pastor di tempat ini, sama staf saya. Cari tahu siapa yang ngundang, apakah mereka percaya Injil kasih karunia. Apakah mereka betul-betul haus Injil kasih karunia. Jangan sampai kita ke sana dilempari batu. Dan sekarang penginjilan bukan tentang banyaknya jiwa. KKR itu enggak efektif. Tapi penginjilan yang efektif adalah penginjilan kepada pastor dan leaders. Jadi kalau saya mau datang, kumpulin pastor, kumpulin leaders. Ngomong sama mereka, karena dari mereka akan bagikan lagi kepada jemaatnya. Itu baru efektif. Jadi minta hikmat sama Tuhan, saya gak pernah bypass. Saya selalu tanya, diskusi sama mereka. Kemudian saya lihat, tim siap gak? Oh belum siap. Saya gak rasa damai sejahtera. Artinya jangan. Mungkin belum saatnya. Satu saat, mungkin ada saatnya. Jadi jangan pernah bypass. Sekalipun apa yang kita mau lakukan adalah baik sesuai dengan firman Tuhan, tapi ingat, jangan pernah bypass proses. Karena saudara punya penuntun di dalam saudara. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu dan yang menuntun kamu di jalan yang harus kamu tempuh. Jangan pernah bypass. Selalu tanya, kasih ruang sama Roh Kudus. Amin.
Beginilah caranya Tuhan mengajar kamu tentang segala sesuatu yang memberikan faedah dan menuntun kamu di jalan yang kamu tempuh. Bagaimana caranya? Yang pertama dengan firman Tuhan. Amin. Jangan abaikan firman Tuhan. Saya mengasihi setiap jemaat Bethesda Church. Jangan pernah abaikan firman Tuhan. Luangkan waktumu, buka Alkitabmu, baca, renungkan firman Tuhan, dengar khotbah-khotbah yang ada di channel YouTube Bethesda Church. Karena khotbah juga berasal dari firman Tuhan. Amin. Tuhan akan menuntun kamu melalui firman-Nya di jalan yang harus kamu tempuh. Firman Tuhan yang Tuhan ajarkan selalu mendatangkan keuntungan buat kamu. Yang kedua, Dia tuntun kamu melalui Roh Kudus, yaitu roh yang ada di dalam kamu. Dan Roh Kudus ini gak bisa bekerja sendirian. Dia beroperasi bersama-sama dengan firman Tuhan. Kita sudah lihat contohnya. Yosua, dia sudah penuh dengan roh kebijaksanaan. Tapi ini gak cukup. Tuhan tetap berkata sama dia, kamu harus merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Bertindak hati-hati. Ikutin. Amin. Yesaya berkata begini. Sekiranya engkau memperhatikan perkataan-perkataanku. Konteksnya. Ini buat orang-orang yang sudah ditebus. Sekiranya kamu memperhatikan perkataanku melalui Roh Kudus yang ada di dalam kamu. Maka damai sejahteramu seperti sungai yang tidak pernah kering. Tuhan berkata, Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu sama saudara. Amin. Dia mengingatkan segala sesuatu yang pernah aku katakan. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Sekiranya kamu memperhatikan perkataan-perkataanku. Roh Kudus. Konteksnya Roh Kudus yang dalam saudara. Maka damai sejahteramu seperti sungai yang tidak pernah kering. Kebahagiaanmu seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Kemanapun kamu melangkah, kamu beruntung, kamu berhasil. Amin. Jadi dalam segala sesuatu yang saudara mau lakukan, takes time. Takes time. Jangan keburu-buru. Default mode saudara sebagai orang percaya adalah rest. Yang pertama. Yang kedua, selalu damai sejahtera. Jaga ini. Jangan keburu-buru. Ambil waktu sejenak, tanya sama Tuhan, berdoa. Roh Kudus sudah ada dalam saudara. Nikmatin hadiratnya. Saudara bukan orang-orang yang menantikan hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan sudah ada dalam saudara. Nikmatin. Bagaimana caranya nikmatin? Bersekutu dengan Roh Kudus. Apa itu bersekutu? Join. Sepakat. Dengerin. Oke, lanjut. Saya lanjut. Roh Kudus bilang enggak, saya enggak. Ini yang namanya bersekutu. Saudara menikmati hadirat dia setiap hari. Setiap hari saudara bisa nikmatin hadirat dia. Bagaimana caranya? Tanya terus. Minta bimbingan terus. Tuhan, saya lanjut enggak? Tuhan tuntun saya setiap hari, Tuhan. Ini namanya menikmati hadirat Tuhan. Amin. Ini yang namanya bersekutu dengan Tuhan. Nikmatin. Maka kuasa Tuhan akan dinyatakan dalam hidupmu. Damai sejahteramu seperti sungai yang tidak pernah kering. Kebahagiaanmu seperti gelombang lautan yang tidak pernah berhenti. Amin. Dengan demikian perjalananmu akan berhasil karena Roh Kudus yang menuntun kamu. Amin. Dan apapun yang kamu kerjakan selalu beruntung. Berikan kemuliaan yang meriah bagi nama Yesus.